Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah mushola al-falah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita telah bersama-sama melakukan tadarus pada malam Ramadan. Dan alhamdulillah juga pada malam hari ini tahtiman atau hataman sekaligus peringatan nuzulul Quran. Dan mudah-mudahan hadir kita di majelis ini menjadi amal soleh, amal yang insya Allah nanti menambah pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa Al-Quran untuk menjadi penerang seluruh alam, dan Nabi yang menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Ibu bapak rahimakumullah dan anakku sekalian yang saya cintai, malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan sepatah dua patah kata berkaitan dengan malam nuzulul Quran sekaligus penutup dari tadarus di bulan ini. Tentu ini bukan penutup tadarus kegiatan harian kita. Jadi meskipun ditutup itu ibu-ibu boleh tadarus lagi di rumah, atau yang mau tadarus di musola juga tentunya diperbolehkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tadarus setelah khataman ini. Karena apa? Orang yang terus-menerus membaca Al-Quran itu artinya sedang mengisi rongga mulut kita, rongga antara mulut sampai ke perut kita dengan Al-Quran. Ini yang beberapa waktu saya sampaikan, innalladzi laisa fi jawfihi sya'un minal Quran kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang di dalam lambungnya, di dalam rongga dari mulut sampai ke perut ini tidak ada sesuatu dari Al-Quran, maka itu dianggap seperti rumah yang kosong, rumah yang tidak berpenghuni. Nah, kalau rumah tidak berpenghuni ini bahayanya ditempati oleh makhluk lain. Kalau ditempati oleh makhluk lain pasti kehidupan kita menjadi gelisah karena tidak ada pegangan. Kalau gelisah maka masalah hidup kita tidak akan selesai-selesai. Ketenangan batin tidak ada, ketenangan pikir tidak ada, sehingga hidupnya selalu kemerungsung, hidupnya selalu kalaupun dia mengejar dunia tidak akan pernah selesai. Kalaupun dia bekerja maka tidak akan ada keberkahan. Nah ini yang kita takutkan. Maka pada malam hari ini saya ingin sampaikan betapa pentingnya Al-Quran sekaligus ini adalah nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun, Al-Quran adalah Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Ini masyhur, artinya para ulama memiliki kesepakatan bahwa turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Dari dari Sidratil Muntaha atau dari arsane Allah diturunkan ke langit bumi secara global satu Al-Quran penuh, kemudian diturunkan Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Untuk apa? Untuk terus-menerus membimbing perjalanan dakwah Nabi. Jadi tidak kemudian langsung diberikan kepada Nabi, dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi satu gelondong Al-Quran, tetapi diturunkan sesuai dengan kepentingan masyarakat pada saat itu. Jadi ada kalanya diturunkan satu ayat, ada kalanya diturunkan satu surat dan lain sebagainya. Nah, ibu bapak rahimakumullah, ini katanya dengan Al-Quran, maka jelas di dalam surat Yunus ayat 57 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izatun, pitutur, nasihat, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa syifaa'un, dan sebagai obat, lima, segala penyakit, fis sudur, yang ada di dalam hati. Wahudan, dan Al-Quran juga sebagai petunjuk, warahmatun, dan Al-Quran juga sebagai rahmat. Untuk siapa? Untuk lil mu'minina, kepada orang yang beriman. Jadi di awal seruannya adalah ya ayuhan nas. Memang diserukan secara umum, diserukan kepada seluruh manusia bahwa telah datang kepada kalian
nasihat dari Tuhan kalian dan Al-Quran sebagai obat terhadap semua penyakit yang ada di hati, di dada, dan juga Al-Quran sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Ibu bapak rahimakumullah, jelas sekali di sini bahwa kita beruntung menjadi umat yang terakhir, kita beruntung menjadi orang yang hidup di generasi sekarang karena tentu kita bisa memahami Al-Quran dengan begitu mudah, ya. Di awal-awal ini luar biasa kalau kita melihat sejarah penulisan Al-Quran dari awal sampai hari ini sudah sangat dimudahkan. Jadi ketika dulu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Pertama kali Al-Quran ditulis tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Kita ada harokatnya, ada titiknya saja masih kadang kesulitan, betul tidak? Nah, tidak ada harokat, tidak ada titik. Bayangkan, ini kalau bukan ahli bahasa ini nggak bisa membaca. Nah, ada titik, tidak ada harokat, itu juga perlu ketelitian atau perlu ilmu tertentu, ya, ilmu nahwu paling tidak untuk bagaimana memaknai Al-Quran, ya. Nah, ini perlu beberapa pendukung dari ilmu-ilmu yang mendukung agar kita bisa membaca, kalaupun ada titiknya tapi tidak ada harokatnya. Kalau hari ini sudah sangat mudah Al-Quran sudah ditulis dengan lengkap, pada titik dan harokat. Maka jangan heran ibu-ibu atau bapak-bapak yang hari ini merasa belum mampu membaca Al-Quran dengan lancar, jangan khawatir. Sesungguhnya Al-Quran telah dimudahkan untuk dihafal saja dimudahkan, apalagi dibaca. Nah, sering saya sampaikan, ini kisah nyata seorang wanita berusia 63 tahun, orang Jerman, baru masuk Islam karena mendapatkan hidayah. Kemudian setelah mendapatkan hidayah dan memasuk Islam, disodorkanlah sebuah buku pedoman yang namanya Al-Quran, karena orang Jerman tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian diajarkan oleh sang guru bahwa setiap malam setelah sholat malam mintalah kepada Allah agar diberikan kemudahan mempelajari Al-Quran. Kemudian selalu meminta kepada Allah, ya Allah, aku sudah menjadi seorang muslim, sementara buku panduannya adalah bertuliskan Arab, sementara aku tidak memiliki kemampuan untuk membacanya, apalagi memahaminya. Ya Allah, bimbing aku, ya Allah, agar aku bisa membaca dan sekaligus bisa memahami isi dari Al-Quran. Terus menerus, ketika wanita ini ulang tahun di usia yang ke-65 tahun, tadi masuk Islam usia berapa? 63. Ketika ulang tahun yang ke-65 tahun, artinya hanya selisih 2 tahun dari dia masuk Islam, bukan hanya dia pintar membaca, tapi sudah bisa menghafal satu gelondong Al-Quran. Karena apa? Karena kesungguhannya luar biasa. Jadi mungkin yang hari ini ibu atau bapak belum sungguh-sungguh atau belum sungguh-sungguh meminta kepada Allah di sepertiga malamnya, tolong nanti titip doa. Mohon kepada Allah, ya Allah, aku sudah lama menjadi seorang muslim dan aku belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, apalagi memahami. Ya Allah, bimbing aku agar bisa membaca dengan benar dan bisa memahami isinya dengan benar. Nah, tentu ada ikhtiar manusia, tidak kemudian ujuk-ujuk kalau memandaikan begitu saja. Ada ikhtiarnya, datang ke ustadz, datang ke kiai, datang ke siapa saja yang bisa mengajarkan kita Al-Quran. Mulai dari cara membacanya, setelah itu membaca tafsirnya, memahami, mentadaburi Al-Quran dan seterusnya. Ya, mengapa? Karena kalau hanya membaca tanpa memahami itu juga kurang afdol. Sudah bisa membaca lancar, kemudian tingkat berikutnya adalah memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena di sini disebutkan mau'idah. Bagaimana kita paham mau'idah, pitutur atau nasihat dari Allah kalau kita tidak tahu artinya? Nah, maka perlunya seorang guru untuk mengajar kita bagaimana memahami Al-Quran. Mau'idah yang di sini yang ada di dalam Al-Quran itu kalau tidak dipentelengi, tidak dipelajari sungguh-sungguh, ya tidak paham mau'idah apa ya. Nah, meskipun kalaupun kita tidak tahu arti, kalau kita sudah mau membaca, itu menjadi wasyifaun lima fis sudur, menjadi obat dari segala penyakit yang ada di hati. Karena ternyata 90% penyakitnya manusia itu adalah karena psikosomatik. Bukan karena makanan, bukan karena minuman, bukan karena
kesalahan pola makan, tapi 90% adalah psikosomatik. Artinya apa? Berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan hati. Ada rasa was-was, ada rasa takut. Ini menjadi penyebab penyakit. Nah, contoh orang yang sejak awal ndablek tidak mau periksa ke dokter, nyun sewu, saya tidak ngajarin ndablek. Nah. Ada satu orang yang setiap bulan harus kontrol kesehatannya, harus cek darah, gula darah, asam urat dan seterusnya. Ketika dihinggapi rasa takut terus-menerus, maka yang tadinya mungkin normal itu menjadi bertambah tingkat keparahannya. Nah ini, meskipun itu boleh, tapi bagaimana menjaga hati? Nah ini yang paling penting. Jadi kalau kita mau cek rutin, jangan sampai kemudian termakan ketakutan-ketakutan yang dimunculkan oleh informasi di lingkungan kita atau bahkan kita sendiri yang memunculkannya. Karena apa? Al-Quran sudah sangat cukup menjadi syifaun lima fisudur, sebagai obat dari apa yang ada di dalam hati. Maka di dalam hati sangat jelas, rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha, qala kasratud dzikril maut wa tilawatul Qur'an. Inna hadal quluba, sesungguhnya hati ini, nah, hati kita masing-masing, panjenengan punya hati. Inna hadhil quluba, sesungguhnya hati kita masing-masing itu tasda'u, bisa berkarat, bisa karaten, niyeng, tahu nggih? Niyeng. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana bisa karatennya, berkaratnya besi, ida asobahul ma', ketika besi itu tersiram air. Bukan kalau yang digalvanil atau yang stainless itu berbeda ya. Besi biasa ketika kesiram air itu bisa berkarat. Hati juga begitu, hati bisa berkarat. Ya, hati bisa menjadi berkarat. Kalau hati berkarat, ya segala penyakit hati akan muncul. Iri, dengki, hasud. Nah, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, termasuk penyakit hati. Lah agar tidak berkarat, kemudian para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah wa ma jila'uha. Ditanyakan pada Rasulullah, wahai Rasul, apa sih zat kimia apa yang bisa membersihkan hati yang berkarat, atau penetralisir apa agar hati itu tidak berkarat? Yang bisa membersihkan hati dari berkarat apa? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, kasratu dzikril maut. Yang pertama adalah banyak mengingat mati. Ini yang pertama. Kalau ini mungkin agak susah diwujudkan. Samedina kok keinget mati terus, kon mengingati mati terus, karena menjadi obat. Karena menjadi takut akhirnya. Nah, menjadi masalah lagi kan. Samedina ingat mati, ya Allah, ngesuk aku mati, aku nek mati piye ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan tidak, meskipun itu boleh, sepanjang kita memiliki kesadaran bahwa suwe kita bakal mati, seberapa banyak bekal kita untuk bekal menuju ke alam keabadian. Nah, jadi kalau ingat mati saja kemudian menjadi takut, itu enggak produktif. Tapi ingat mati kemudian dia bersemangat untuk memperbanyak takarub kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu adalah ingat mati yang produktif. Ini yang pertama. Watilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi untuk bersih-bersih hati agar tidak karatan itu adalah seringnya membaca Al-Quran. Nah itu. Jadi hanya ada dua, kalau kata Nabi ini, sabda Nabi, untuk menetralisir agar hati tidak karatan, hanya dua-dua. Yang pertama, memperbanyak ingat mati. Suk besok aku nek mati piye nang kuburan dhewean, orang sing ngancani. Iya nek iso jawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Iya nek nang kono ana sing nulungi wong di dunia ketika kita mati lampu kemarin itu sampai jam berapa itu bingung kabeh. Bikin status mati lampu, wah gelap gulita, black out. Nah, saya baca statusnya Pak Andi, black out apa black, semuanya gelap gulita. Itu di dunia masih bisa raba-raba, masih bisa mencari senter, masih bisa menyalakan, masih bisa buat status. Nah, masih bisa buat status. Nah, di dunia. Tapi nanti gelapnya di alam kubur, bisa ora iso ngopo-ngopo. Lah ini. Saya bisa bikin status. kecuali ada yang ngirim HP terbaru ya, anti air, bisa bikin status di sana. Nah ini ketika kita mengingat mati,
Ya itulah yang harus kita ingat, bekale opo ya. Ibadahku ki sebetulnya seberapa kualitasnya. Ibadah saya seberapa ikhlas sehingga seluruhnya bisa menjadi bekal menuju ke alam keabadian. Minimal ketika masuk kubur kita ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir lancar. Kemudian setelah itu ada teman yang namanya Al-Quran, malaikat yang diciptakan dari bacaan-bacaan Al-Quran itu yang akan menemani kita di alam barzah. Nah ini watilawatul Quran dan membaca Al-Quran. Ini bersih hatinya. Tapi kalau masih ada orang yang senang membaca Al-Quran tapi kadang masih hasut, masih iri, masih dengki, nah ini dipertanyakan. Boleh jadi membacanya belum benar, boleh jadi dia tidak memahami isinya, maksud dan tujuan dibaca Al-Quran itu untuk apa. Nah ini. Jadi di dalam beragama kita tidak diperkenankan untuk terlalu pede. Artinya apa? Aku wis iso, aku tidak perlu guru lagi. Tidak begitu. Justru kita harus rendah hati. Bahkan dengan senang hati, Ustadz tolong dengerin bacaan saya. Ada nggak yang salah? Berarti lumayan pede. Ada nggak yang salah? Nah, kalau yang lebih rendah hati lagi, Ustadz atau Pak Kiai tolong dengerin tolong semak bacaan saya. Siapa tahu atau mungkin saya merasa masih banyak yang salah. Tolong nanti yang salah dibenerin. Nah kalau sudah seperti itu cakep. Jadi datang ke Ustadz itu ikhlas karena Allah memang sedang mencari kebenaran dari bacaan Al-Quran yang dia baca. Jadi sekali-kali jangan terlalu pede untuk urusan agama. Ya, jangan terlalu pede. Ya. Maka ini penting untuk diingat Ibu Bapak rahimakumullah agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang kalau ini saya sampaikan ini luar biasa, tapi bukan menakut-takuti. Ruba qari wal Quran yal'an. Ini saya sampaikan berat sekali untuk disampaikan, tapi ada hadis Nabi yang mengatakan seperti itu. Ruba qari wal Qur'anu yal'an. Banyak sekali pembaca Al-Quran, wal Qur'anu dan Al-Quran itu yal'an malah melaknat. Lu nek ngono rasa maca Quran wae biar tidak terlanat. Oh, ada tadi pasal pertama. Ada pasal pertama. Alladzi laisa innalladzi laisa fi jawfihi sya'un minal Qur'an kal baitil kharib. Satu, pasal pertama, orang yang di dalam kerongkongannya, di dalam lubang jaufnya ini dari mulut sampai